Saya dulunya Islam, saya ikut Yesus waktu itu boleh dikatakan tidak menyangka. Ya dulunya sih memang saya dengar pembicaraan istri saya. Ya, dulunya memang istri saya itu suka anak puji-pujian dan secara itu ya yang tadi dibilangkan sama istri saya. Dan saya memang berdoa. Dan berdoa setelah kita ya dirasa mimpi ya mimpi, dirasa enggak yang enggak. Jadi saya itu ada orang yang lebih kecil dari saya malah. Jadi mengajak saya jalan. Padahal dulu dari Empang ke gereja belum ada jalan. Tapi ternyata malam itu saya sepertinya ada jalan bagus. Saya diajak dia di depan, saya di belakang. Itu jalan sampai di depan gereja. Orang itu ke belakang. Jadi bilang di belakang saya, kamu bisa mau masuk kemuliaanmu atau masuk keinginanmu yang ingin ayam tentram. Ada damai, ingin damai. Iya, ingin damai sejahtera. Kamu cari kuncinya sendiri. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Kita sekarang ada di desa apa, Pak? Pak Pendeta? Muara 2. Jadi ini kalau dari Cilacap ini ya 2 jam lebih ya. Tapi ini saudara jalannya luar biasa nih, lihat. Ini pinggir-pinggir laut. Nah, ada beberapa orang di sini ya yang dulunya nggak percaya Tuhan, Islam, ikut Yesus ya. Nah, jadi kita mau layani ke sana ini. Nah, ini lihat. Ada orang sakit seperti itu. Wah. Ini harus pelan-pelan saudara. Kalau kita babat habis ya habislah mobil ini. Bannya. Pelan-pelan ya. Kita doakan aja biar jangan ada batu-batu karang yang tajam. Wah. Cukup jauh nih saudara perjalanan. Lihatlah saudara Bapak sekalian, inilah yang namanya pelayanan ya. Kita melayani tidak mengharapkan imbalan dari manusia, tapi Tuhan Yesus lah yang akan memelihara kita ya, yang memberkati kita. Lihat jalannya, batu-batu semua. Kita juga baru lewat sini, kita nggak tahu mana ini lubang dalam, mana yang ini. Tapi ya ada Pak Pendeta di belakang katanya ya doa aja lah, bisa katanya. Kita percaya aja lah ya. Percaya, so bisa. Kok bisa ada kayak gini sih. Wah, itu ada motor tuh, nggak bisa tuh. Siapa itu? Bisa minta tolong nggak itu orang? Bu, minta tolong tuh motor siapa Bu ya? Aduh, Itu. ya saudara terkendala ya, ada motor, kita nggak bisa lewat ya. Nggak sabar nanti. Nah, saudara, Bapak sekalian tuh kita lihat tuh depan air tuh ya. Ya itu kita nggak bisa prediksi dalamnya bagaimana ya, tapi navigator bilang lewat. Nah tuh, ada orang naik motor sampai begitu ya. Luar biasa ini jalannya. Setialah kita melayani Tuhan. Tapi ini pelayanan terpanjang
Jalan rusak loh saya, Pak. Ya, salam. Kami sekarang sudah tiba ya di tempat pelayanan, puji Tuhan. Ya, jiwa-jiwa sudah pada kumpul. Haleluya. Nah, kami sudah tiba di sini ya. Oke, doakan pelayanan di sini terus maju dan diberkati. Amin. Haleluya. Kami Tuhan merendahkan diri ini kami yang tak berdaya Tuhan, tanpa kuasa-Mu. Bersama-sama. Haleluya. 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 Bapa, Engkau berhadirat di tempat ini. Bapa, sungguh kami bersyukur hanya oleh kasih dan anugerah-Mu saja. Kalau kami semua ada di sini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kami terus mengabdi, menyembah, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami diberi kesempatan Tuhan untuk kami mendekat kepadamu. Oleh karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami, karena Tuhan selalu memperhatikan hidup kami, sehingga layaknya kalau kami terus tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup ini tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Kalau hidup kami tidak berpegangan dengan kuasa-Mu, maka sering kami akan terjatuh Tuhan. Tuhan, hari ini ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai Roh Tuhan yang berkuasa, sehingga yang ada di tempat ini yang membawa segala beban-beban beratnya, Tuhan beri kelegaan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada mujizat yang bisa dilihat oleh orang banyak, bahwa Yesus yang disembah itu Yesus yang hidup dan berkuasa. Tuhan, makasih pakai para hamba-Hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini. Bila kasih dan anugerah-Mu memberkati hamba-Hamba-Mu yang pimpin pujian maupun yang kebenaran firman. Tuhan, Engkau beracara pada saat ini ya Tuhan. Engkau menolong, memimpin kami, sehingga pada hari ini
kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan cengkraman Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih, kami mulai pada ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap berkata amin. Ya, kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sucikan dari dosa. Silakan duduk. Haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, ya. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali di tempat ini. Dan hari ini, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan, ya. Dan kita angkat satu pujian, ku yakin. Nanti kalau pendeta Lupis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Apa yang kau rasakan, masalah apapun itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Hadirat urapan, mari kita bangkit berdiri semua, kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak nggak kelihatan. Jadi di sini. Sini maju nggak bisa. Oh, mereka jadi kelihatan. Oh, gini. Haleluya, haleluya. Mari, hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja di tempat ini dengan maksimal. Bekerja dalam kehidupan kami lebih maksimal. Karena kami tahu Tuhan tidak hadir di pohon-pohon. Tuhan tidak berdiam di gunung-gunung. Tuhan berdiam di dalam diri kami. Karena kami tahu kami berharga mulia di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tetap ada bersama kami. Kemanapun kami pergi, Tuhan ada bersama kami. Kami percaya Dialah satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus namanya. Di luar Dia tidak ada yang kami sembah. Hanya satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, tapi kealahannya tidak akan pernah surut. Kealahannya tetap kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami yakin Yesus, kuasa-Mu dahsyat. Keselamatan hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya dudara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Muara 2 ini di kecamatan, oh haleluya, Kampung Laut ini, oh Jawa Tengah, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, diselamatkan Tuhan. Semua manusia-manusia yang ada di daerah Kampung Laut ini diselamatkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami diberi cerdas sama Tuhan, sehingga kami bisa paham kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Ya, saya bisa ada di sini luar biasa. Tadi dalam hati saya ya, wah ini jebakan Batman juga ini saya pikir ya, dari Pak Pendeta ini sama Adi ini ya. Karena saya tanya, jalannya bagus, bagus lah, biasa lah. Terus jauh atau dekat? Dekat, nggak jauh, gitu-gitu terus. Karena saya udah pengalaman ya, pengalaman pelayanan di pedalaman Sumatera itu ya. Wow, kepater mobil kami, ya, jam 9 malam di hutan, ya. Jadi itu yang saya, ya di sini ya. Oh sorry Pak ya. Jadi sini. Oh di sini. Oh iya. Oh ya. Ya. Jadi saudara, ya. Jadi saya sudah punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau pelayanan yang selalu saya tanyakan itu jalannya ya. Oh ternyata betul saudara, jalannya luar biasa ya. Tadi sempet itu waktu turun itu ya, waktu turun saya lihat mobil tuh, mobil saya kan, satu-satunya mobil saya, maksudnya itulah harta kesayangan saya untuk saya bisa pergi kemana-mana. Saya lihat tuh baret. Nah, jadi bukan karena kena batu, bukan. Jadi di samping kiri kanan jalan itu kan ada pohon-pohon kecil yang begini tuh, ya. Kalau mobil truk mungkin nggak ada masalah, kalau mobil pickup nggak ada masalah. Tapi kalau mobil yang seperti ini memang kena dikit aja dia langsung kelihatan baretnya, ya. Wah, saya sempet itu sepertinya gimana ya? Waduh, wah, kok jadi begini gitu ya? Nah, tetapi pada waktu itu juga lah Tuhan bilang kepada saya, dia bilang, di mana ada hartamu di situ hatimu. Oh iya juga lah. Oh, ini kan nanti bisa dipoles-poles gitu dalam hati saya ya. Enggak sih, enggak dalam-dalam. Cuma memang mobil seperti itu, kalau cat yang seperti itu begitu ya. Ya karena memang dia apa ya, catnya orisinal. Kecuali memang mobil truk, mobil pickup lewat nggak ada masalah. Nah, jadi saudara, ketika ketemu saudara di sini, hati saya bahagia, amin. Jadi saya sukacita karena di tempat yang jauh dari perkotaan masih banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan tadi saya tanya beberapa orang, ternyata latar belakangnya 99% ya dari Islam. 99% tadi saya tanya dari Islam. Sekalipun mungkin nggak pesantren, nggak macam-macam, intinya dari Islam ya. Nah, hanya satu lah yang memang dia sejak kecil memang sudah Kristen dan KTP-nya pun dewasa Kristen. Tapi yang lainnya semua saya tanya memang dulunya Islam. Ini kalau bukan kuasa Tuhan, bukan Roh Kudus yang bekerja, nggak mungkin bisa. Haleluya. Karena saya juga dulu Islam ya. Ya, karena Tuhan yang menjamah saya, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang menetapkan saya, Tuhan yang mengutus saya, ya. Sehingga saya bisa ada seperti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi kita jangan berdoa, aku ada seperti mana aku ada. Jangan. Ya gitu-gitu teruslah kita. Aku ada sebagaimana engkau ada Tuhan. Nah, itu. Kita berdoa harus begitu ya, harus berubah ya. Nah, jangan seperti yang dikatakan Yesaya 55. Saya akan bukakan ya, Yesaya 55. Di sini dikatakan gini, Saudara. Yesaya 55. Haleluya. Saya baca ya di ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali orang Kristen pakai ayat ini untuk pembenaran, untuk pembelaan diri. Terjadi apa-apa dalam hidupnya yang mungkin itu kecelakaan, yang mungkin itu kebakaran, macam-macam lah. Ya, terus dia bilang, ya
Kenapa aku pergi tadi ya? Kalau nggak pergi kan aku nggak kecelakaan, kan? Terus dia pakai ayat ini. Rancanganku bukan rancanganmu Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Ya, saudara, seharusnya kita doa bukan begitu. Seharusnya rancanganmu Tuhan menjadi rancanganku. Jalanmu Tuhan menjadi jalanku. Nah, jadi orang yang pertama tadi yang selalu mengatasnamakan Tuhan sekalipun hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya, itu saudara belum tentu yang dia pikirkan itu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11, rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Nah, saya mau tanya, sebelum berangkat tadi, Tuhan suruh nggak dia berangkat? Iya kan? Iya. Kalau Tuhan nggak suruh berangkat, terus dia tabrakan, terus patah kakinya, itu bukan rancangan Tuhan. Karena dia nggak mau dengar suara Tuhan. Karena saya percaya Tuhan nggak mungkin merancangkan yang jahat terhadap kita. Karena kita bukan orang lain baginya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ya, banyak pendeta ngomong gini, ngomongnya jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, saudara, mari kita baca ayatnya. Saya yakin ayat ini belum pernah Anda baca mungkin. Atau Anda baca tapi Anda lalui begitu saja, ya. Kita baca di dalam Yesaya 43, ya. Yesaya 43, haleluya. Yesaya 43 ayat yang ke-8. Ya. Nah, ayat 7 saja, ayat 7. Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kemuliaan Tuhan itu apa? Apa laut? Apa gunung? Apa danau? Apa kemuliaan Tuhan? Ini kemuliaan Tuhan manusia nih. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita ngomong, ya, wah Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, saya ini anaknya dipakai oleh dia macam-macam. Terus ada orang bilang, jangan nanti kau mencuri kemuliaan Tuhan. Ngapain kita mencuri kemuliaan Tuhan? Orang kemuliaan Tuhan itu adalah kita itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara tahu kalau ada orang berdoa biar bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ya. Terus bagaimana supaya bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan? Apa kita tanam pohon-pohon yang indah-indah? Supaya bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, ya jamah orang itu semua, lawat orang itu semua, beritakan nama Yesus. Ketika semua orang percaya kepada Yesus, maka tempat itu, itulah kemuliaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Makanya disuruh penuhi bumi, bukan berarti disuruh kau lahirkan anak banyak-banyak. Nggak apa-apa juga kalau kita punya anak banyak, anak saya juga 5. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya orang-orang, ya, yang ada di bumi ini, mereka semua percaya pada Yesus. Haleluya. Kenapa? Kita baca Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 8. Ya. Sudah? Sudah? 3, 2, 1. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kepada kemasyuranku kepada patung. Jadi kemuliaan Tuhan nggak mungkin diberikan kepada apapun, ya. Ya, apalagi kepada patung udah nggak mungkin. Kepada apapun nggak mungkin dia berikan. Kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Saya sering kali tuh di airport, ya. Terus ketemu dengan orang, Bapak hamba Tuhan ya?
Loh, kok bisa tahu? Saya lihat ada kemuliaan di wajah Bapak. Ada berapa kali saya mengalami seperti itu. Orang nggak kenal, saudara. Ya, saya pikir dia pernah lihat saya di YouTube. Ternyata setelah saya ngobrol nggak pernah lihat. Nah, saudara, Tuhan itu menciptakan kita untuk kemuliaan Dia. Jadi bagaimana mungkin kita mencuri kemuliaan Tuhan? Orang kemuliaan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Yang dikatakan mencuri adalah sesuatu yang disembunyikan orang lain, yang tidak diberikan kepada kita, kita ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu arti mencuri, ya. Tapi kalau barang itu dikasih kepada kita oleh orangnya dengan tulus ikhlas, itu bukan mencuri, itu menerima. Makanya kemuliaan Tuhan bukan kita curi, kita sudah terima. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah kemuliaan Tuhan itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini sepertinya agak loyo ya. Agak letih letoy. Ngantuk ya. Ini depannya saya lihat nih apa ini, sungai besar nih ya. Ini bisa ke laut sepertinya aliran air. Wah. Makanya anginnya sepoi-sepoi jadi buat ngantuk ya. Apalagi ini jam 1:30 sore. Ya. Ya kalau di Jakarta nggak ada orang mau ya jam 1:30 sore, paling jam 5 ke atas, jam 7 ke atas, jam 7 malam. Karena jam-jam begini jam-jam sibuk. Iya, bekerja apapun. Tapi di sini luar biasa. Sampai sore. Semua di sini anak-anak Tuhan itu sibuk dengan Tuhan luar biasa. Dia nggak sibuk dengan ikan, nggak sibuk dengan pohon-pohon, nggak sibuk dengan pekerjaan kantor. Dia hanya sibuk dengan Tuhan aja. Wow. Ini saudara orang-orang yang sudah dipilih. Haleluya. Gak sembarangan orang bisa jam begini kumpul, saudara. Iya. Alasannya apa? Di ladang lah. Alasannya apa? Di laut lah. Karena di sini saya dengar mayoritas adalah orangnya bekerja di nelayan ya. Tapi Anda bisa tinggalkan itu perahu ya untuk kita bergabung di sini. Karena perahu yang di sana bisa tenggelam. Tapi ini perahu Tuhan nggak mungkin tenggelam. Haleluya. Ya. Jelas Ibrani 12 berkata, dia katakan apa? Nanti semua kerajaan-kerajaan akan digoncangkan. Tapi hanya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Itu tidak akan pernah tergoncangkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Inilah kalau kita anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan, hidup dalam iman. Kita nggak akan gentar takut hari esok. Karena kita tahu kita sudah bersama Tuhan di hari esok. Haleluya. Karena dia tak berawal tak berakhir. Dia sudah ada. Besok Jumat. Ini Jumat, besok hari apa? Sabtu. Ya, dia sudah ada di hari Sabtu. Dan kita di dalam dia. Dan dia di dalam kita. Berarti hari Sabtu kita sudah ada bersama Tuhan. Padahal kita masih hidup di hari Jumat ini. Tapi kita sudah ada di hari Sabtu. Karena apa? Karena ketika kita di dalam Tuhan, ya, artinya gini. Ketika kau dalam Tuhan, ini rohmu. Sebenarnya rohmu yang di dalam Tuhan. Yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya, itu ada di 1 Korintus 6 ayat yang ke 16-17 ya kalau saya nggak salah ya. 1 Korintus 6, saya akan bacakan siapa tahu keliru ya. 1 Korintus 6. Biasanya saya tidak baca ayat-ayat, ngomong aja, tapi kali ini saya mencoba baca supaya Anda tahu benar ayatnya ada ya. Ayat 17 ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Ayo, yang mau baca sama-sama, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah, saudara gini nih ceritanya ya. Awal mulanya ini bicara fisik. Bicara fisik, lahiriah. Kita datang ke Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Tetapi ketika kita bertindak seperti itu, roh bekerja. Ya, jadi bukan fisik lagi. Jadi yang mengikatkan diri dengan Tuhan, yang mau ambil keputusan intim dengan Tuhan, rohnya menyatu dengan Tuhan. Haleluya. Yesus sudah ada nggak di hari Sabtu besok? Nah, kalau kau begini sama Yesus, berarti kau sudah ada nggak di Sabtu
Udah ada nggak di Sabtu? Ini kan Yesus sudah ada nih di Sabtu. Ini kau nih, rohmu masih ada di Kamis. Tapi kan rohmu bersama Yesus nih. Ada nggak di hari Sabtu? Ada. Bahkan sekalipun tubuh kita ini mati, roh kita tetap di dalam Yesus, nggak akan mati. Haleluya. Haleluya. Kemarin itu saya bahas tuntas ya di satu persekutuan, tapi kali ini hanya sekedar saja. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenal Dia, ya. Harus betul-betul mengenal Dia. Karena Ayub bilang, aku mengenal Tuhan bukan kata orang, tapi aku sendiri yang memandang wajahnya. Ayub 42 ya, ayat 5 dan seterusnya. Haleluya. Terus di situ dikatakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa kalau mereka tidak mengenal aku, mengenal Allah. Ya. Terus ayat firman Tuhan berkata apa lagi? Sedangkan lembu mengenal pemiliknya. Yesaya 1 ayat 3 ya. Masa umatku tidak mengenal aku? Puji Tuhan, kita semua di sini bisa kenal Allah, bisa kenal Tuhan bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mau datang ke bumi, mengambil rupa manusia dan memperkenalkan namanya Yeshua Masih atau Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita bisa mengenal Dia. Jadi kalau ada orang bilang kenal Allah, tapi dia tidak kenal Yesus, nggak mungkin bisa. Karena orang nggak mungkin bisa lihat Allah. Itu sebabnya Filipus bilang, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup. Ya kan? Iya. Anda pernah baca ayat itu? Pernah ya? Nah, kalau nggak pernah saya baca, jadi tapi udah banyak habis waktu. Yesus bilang apa? Filipus, sudah sekian lama kau bersama aku. Kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Artinya kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Allah. Karena Bapa dan aku adalah satu. Jadi ketika kau panggil Bapa itu belum tentu Yesus. Bisa Bapak Resuli Lubis, Bapak Samadi, betul nggak? Tapi ketika kau panggil Yesus Kristus, itulah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalilnya di mana? Jelas, Yesaya 9 ayat 5. Haleluya. Akan lahir, telah lahir dalam nubuatannya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, orang Yahudi itu tauhid. Dia nggak mungkin punya pemahaman bahwa Tuhan itu 4. Walaupun di sini tulisannya seperti 4 ya, kita baca Yesaya. Sepertinya 4. Kita baca Yesaya. Ya, Yesaya pasal 9. Ya. Oke? Nah, kita baca ayat 5 ya. Sudah? Kalau sudah, kita baca sama-sama. Oh, ini degan saya minum. Sudah. Biar kita jangan dibully terus. Bilang Tuhan kita 3 lah, 5 lah. Nah, Yesaya 9 ayat 6, 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini yang menemukan wahyu ini, yang mendapatkan wahyu ini orang Yahudi. Ya, Nabi Yesaya ini orang Yahudi, ya orang Ibrani. Saudara tahu, mereka tidak punya pemahaman bahwa Tuhan itu ada 4. Ya, mereka katakan ya Allah itu Esa, itu ada di Ulangan ya. Saudara bisa baca di Ulangan 4 ayat 6 ya. Di situ dikatakan apa? Yang bisa dapat cepat baca biar bantu saya biar cepat saya ngomong. Di situ dikatakan apa? Ya. Ulangan. Oke. Ulangan 4 ayat 6. Yang cepat-cepat baca biar waktunya cepat. Artinya kita bisa bahas. Sorry. Ulangan pasal. Sorry. Ya. Ulangan 6 kayaknya. Ulangan 6 ayat 4. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi
pemahaman orang Yahudi nggak mungkin Tuhan itu 4. Ya. Dan itu di Maliaki diulangi lagi kalau Anda baca. Di Maliaki diulangi lagi. Ya. Di Maliaki diulangi lagi, kita baca Maliaki pasal yang kedua ayat yang ke-15. Oke? Kalau sudah dapat baca sama-sama dengan saya cepat. 3, 2, 1. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka? Oke. Maksud saya di sini ya bukan mau menjelaskan secara perikop, tapi menjelaskan ayat ini. Ayat ini mengatakan adalah Allah yang menciptakan manusia itu daging dan roh itu esa. Jadi kita kembali ke Yesaya tadi, ke Yesaya 9 tadi, supaya kita tahu pemahaman sang penulis ini. Ini kurang lebih ada 800 hampir 1000 tahun kemudian ya, baru nubuatan ini datang. Ya 750 tahun lebih lah gitu ya, hampir ke 1000 tahun ya. Jadi baru nubuatan ini datang. Kita baca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 tadi. Oke? Nah, sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat, Allah yang perkasa. 2, Bapa yang kekal. 3, Raja damai. Apakah dia 4? 3. Oh 3. Kan Allah esa. Haleluya. Iya, makanya ketika kau panggil Allah, Allah ya, itu belum tentu Tuhan Yesus Kristus. Kau panggil Tuhan, itu juga belum tentu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kau panggil Bapa, itu juga belum tentu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Bisa Bapak Samadi, Bapak Risuli, Bapak siapa Pak? Namanya? Tapi ketika kau panggil Yesus Kristus, itulah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Iya. Kita jangan mau saudara dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu ya, yang membuli kita. Wow, Allahmu ada 3 ya, kau ada kafir dan seterusnya dan sebagainya. Enggak. Allah kita esa, kita panggil Bapa segala roh karena dia adalah roh. Karena dia datang ke bumi, kita tahu Bapa yang esa tadi, yang roh tadi datang ke bumi mengambil rupa manusia. Namanya Yesus. Haleluya. Sederhana kan? Ya kan? Ngapain kita menjelaskannya terlalu mutar-mutar? Jadi saudaraku yang saya kasih, siapapun kita harus mengenal dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Nah, coba kita baca ayat ini. Nah, hari ini saya lebih banyak langsung baca. Kalau kemarin kan ngomong-ngomong. Ini lebih banyak biar kita paham ya. Kita baca di dalam Roma 8. Sudah? Roma 8 ayat yang ke-24. Roma 8 ayat 24. Oke? Kita baca. Sudah? Yohanes ya, Yohanes 8. Yohanes 8. Ya, Yohanes 8 ayat 24. Oke? Baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 24. 3, 2, 1. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Stop lu. Bahwa akulah dia. Ini konteksnya Yesus yang ngomong. Ngomong Yesus kepada orang-orang Yahudi, para pemuka agama. Karena Yesus bilang gini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wih, kaget mereka. Bukan kau anak Maria, bukankah kau anak Yusuf? Kenapa kau bilang sebelum Abraham ada, kau sudah ada? Abraham sudah mati 1000 tahun yang lalu. Kenapa kau katakan kau sudah ada? Umurmu belum sampai 40 tahun. Haleluya. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini kita kasihan ngelihat orang-orang di luar sana. Nggak kenal, nggak tahu bahwa Yesus itu Allah. Ini dia bilang,
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akunya ini siapa? Yesus. Dia ini maksudnya siapa? Allah. Gitu. Akulah dia. Kan dianya juga orang besar itu. Akulah dia. Yang kamu sembah-sembah itu selama ini nggak kelihatan, akulah dia. Tapi orang Yahudi bilang salibkan dia. Dia menghina Allah. Dia menghujat Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, ketika kau bilang Allah, Allah, belum tentu Yesus Kristus. Tapi kau bilang Tuhan, Tuhan, belum tentu Yesus Kristus. Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, itulah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ini saudara yang kita harus kenal. Makanya kita baca satu ayat lagi. Ini menurut saya ayat ini luar biasa ya. Yohanes pasal 6. Tadi saya waktu setir mobil saya bilang coba buka Yohanes pasal 6 ayat. Wah, saya pun agak lupa tadi ya. Ayat berapa ya? Yohanes 6 ayat 24 kalau nggak salah. Ya. Yohanes 6 ayat 27 apa 26. Oke. Ya. Ayat 27 ya. Ayat 27 ya. Tadi karena saya bilang sama anak saya, coba cari biar saudara tahu, percaya itu ya bukan gampang ya. Oke. Ya. Bentar ya, ayat yang berapa di sini? Ya, ayat 29. Nah, tadi ini saya waktu bawa mobil coba cari ayat ini. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Haleluya. Jadi gini saudara, mereka ya tidak percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Allah, apalagi Allah, dia nggak percaya. Makanya ketika mereka datang lalu berkata kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Maksudnya percaya kepada saya, bahwa akulah Dia. Yang tadi, ayat yang tadi kaitannya. Haleluya. Jadi saudara, percaya di sini, saudara lihat baik-baik. Percaya itu pekerjaan. Kan tadi dia minta pekerjaan apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh selamat. Tapi justru di sini bang, pekerjaan yang dikehendaki kau percaya sama aku. Iya, waktu saya baca ayat ini saya bilang luar biasa ini memang ayat-ayat Alkitab ini. Haleluya. Makanya Anda ini saudara bisa percaya Tuhan ini bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda ini orang yang jam terbangnya luar biasa, bukan karena banyak komunikasi dengan manusia. Anda bisa percaya Tuhan, bukan Anda yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih Anda. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi kita akhiri ya, sebelum kita doakan nanti Bapak ini, kita akhiri saudara dengan kesaksian-kesaksian ya. Bisa ikut Yesus gitu. Yang sederhana aja, gak usah sederhana aja. Dulu saya gini ikut Yesus karena berjumpa dengan Yesus ataupun karena ditolong Tuhan. Ya. Ya. Ya salam. Ya. Puji nama Tuhan. Saya ingin Kenalan. ya, nama saya Apriningsih. Ya. Saya dulunya Islam. Saya ikut Yesus waktu itu boleh dikatakan apa ya? Tidak menyangka. Ya. Karena dulu saya itu awal mula ikut Pak Samadi sekolah di tempatnya Pak Pendeta di Sidarja. Waktu itu saya masih Islam dan saya di gereja itu saya sholat. Terus? Dan Pak Pendeta saya itu juga tidak melarang saya untuk sholat, untuk puasa kayak gitu. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali.
Setiap hari saya juga membersihkan gereja, mendengarkan pujian, mendengarkan firman, tapi saya masih tetap sholat. Dan suatu ketika waktu bulan Ramadan itu, saya kan puasa 30 hari full waktu itu. Terus Pak Pendeta saya itu, saya ingat Pak Matias almarhum bilang, kamu sudah puasa selama 30 hari, sudah sholat 5 waktu, kamu yakin nggak kalau kamu masuk surga kayak gitu? Terus saya bilang, insya Allah kayak gitu. Kamu tahu nggak artinya insya Allah apa kayak gitu? Saya bilang, ya antara iya dan tidak, berarti kamu masih belum percaya kayak gitu. Saya kasihan sama kamu kayak gitu. Kenapa kasihan sama saya? Karena kamu sudah rajin menjalankan ibadah agamamu ya, sholat sama puasa, tapi kamu masih belum yakin kalau kamu masuk surga kayak gitu kan. Saya di situ saya juga bingung kayak gitu. Terus akhirnya Pak Pendetaku itu ngasih saya tantangan selama 1 minggu. Coba kamu cari di Al-Quran kamu itu, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ini yang Yohanes itu loh, Yohanes jawaban di Yohanes 14 itu. Jadi intinya cari di Al-Quran, seluruh Al-Quran itu dimana yang menunjukkan kalau kamu benar-benar diselamatkan kayak gitu. Dan waktu itu Al-Quran saya nggak ada artinya, saya nggak tahu, saya cuma baca-baca aja yang diajarkan di pengajian itu. Jadi saya bilang nggak tahu. Setelah 1 minggu saya ditanya lagi kan, gimana sudah ketemu belum? Saya nggak tahu kayak gitu. Kalau kamu pengen tahu ini, saya kasih tunjuk. Ternyata Pak Pendeta saya itu dia punya Al-Quran dari yang kecil, yang sedang sama yang besar. Saya kaget, loh kok orang Kristen kok punya Al-Quran kayak gitu. Ternyata yang kecil itu ada artinya dan saya dipinjami di situ. Terus saya juga dikasih tahu kalau di surat Alhamdulillah itu ada yang mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim kayak gitu. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus kayak gitu. Saya disuruh nyari jawabannya, tapi di situ pun saya nggak nemu. Di Al-Quran itu saya nggak nemu walaupun sudah ada artinya. Terus waktu itu saya nyerah lagi. Saya nggak ketemu kayak gitu. Terus akhirnya ya nggak ada di situ karena memang jawabannya bukan di situ. Jawabannya di mana, Pak? Saya dikasih Injil, dikasih Alkitab itu kan. Jawabannya ada di sini, di Yohanes itu tadi yang akulah jalan kebenaran dan hidup kan. Nah di situ aku mulai aku mulai merasa sama agama Islam itu merasa ragu. Saya mencari terus tanya terus dalam. Setelah saya sholat itu sudah kayak ngerasa beda kayak gitu. Ngerasa kepingin ketemu sama Tuhan langsung kayak gitu. Kalau memang Tuhan Yesus itu ada, saya kepingin ketemu sama Tuhan langsung kayak gitu. Terus akhirnya benar saya itu kayak mimpi atau tidak, tapi intinya saya ketemu itu seperti yang ada di gambar yang setiap hari saya lihat di gereja itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Dibaptis, haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi terus keluarga yang lain ada yang diselamatkan nggak sekarang lewat ibu? Waktu itu baru bapak saya, terus saya, terus adik-adik saya itu kan adik saya juga. Nah yang paling susah itu ibu saya, karena ibu saya itu kan dia itu kan orang tuanya kan ya boleh dikatakan kayak Pak Kiai kayak gitulah. Jadi ibu saya itu dulu sampai intinya ya ngajak bercerai sama bapak saya kayak gitu. Tapi kita percaya kalau satu orang diselamatkan pasti satu rumah diselamatkan kayak gitu. Jadi ini sudah 90% lebih lah keluarga ibu yang sudah ikut semua. Puji Tuhan sekarang mama malah semangat melayani. Haleluya, luar biasa. Oke, Tuhan berkati ya kesaksiannya ya. Haleluya. Ibu sini Bu, bentar Bu. Adik saya. Ini malah yang sekolah Alkitab. Iya kan? Ibu apa Nona apa Nyonya? Hah? Ya ibu aja lah. Ibu ya. Oh ibu. Ya Nyonya. Ibu. Anak. Ibu tadi
katanya adiknya apa kakak? Iya, adiknya yang tadi ya, yang siapa tadi namanya? Mbak Apri. Aprianingsi ya. Terus ibu bisa percaya Yesus gimana? Iya, ya waktu itu saya Singkat juga aja. ikut-ikutan aja. Oh. Karena waktu itu mbak saya ini yang ngajarin sekolah minggu, ya kan, di gereja gitu kan. Jadi saya ikut-ikut aja waktu itu ya. Waktu saya ikut sekolah minggu saya masih Islam, Islam, dan saya di situ juga tahu puji-pujian Islam, maksudnya tahu juga lagu-lagu sekolah minggu kayak gitu. Terus hal yang paling saya takutin waktu itu waktu saya udah remaja lah ya, karena udah kelas 6. Itu kalau ditanya sama orang, apa sih agamamu? Itu aku paling nggak mau jawab. Pokoknya menghindari kata itu, kata pertanyaan apa sih agamamu? Karena waktu saya masih sholat pun saya berdoa dua Tuhan. Jadi saya itu dulu kayak gitu. Intinya siapa yang menjawab doa saya, itulah Tuhan saya kayak gitu. Itu yang bodohnya saya dulu karena saya belum tahu kan. Nah, setelah singkat cerita. Jadi waktu ada pembaptisan, waktu itu saya juga dibaptis Pak Samadi ya, bersama dengan Mas Agus, anaknya Bu Jasiem kan, 2 orang aja. Sebelum dibaptis saya itu ragu-ragu, saya cuman bilang bahwa aku nggak mau dibaptis sebelum umurku 14 tahun. Nah, saya dulu masih ingat banget itu kelas 2 SMP. Saya bilang, terus ada yang ngomong, itu guru sekolah minggu yang PKL waktu itu, saya lupa namanya gitu. Dek, kamu kenapa gitu? Kenapa nggak mau dibaptis? Saya kan belum 14 tahun, saya masih pengen ini cari tahu tentang Yesus itu siapa ini dan itu. Terus guru sekolah minggu itu bilang, Dek, belum tentu loh umurmu sampai 14 tahun. Nah, di situ aku mulai oh iya ya umur manusia kan nggak ada yang tahu kan. Ada juga bayi yang meninggal kan. Kita jangan pikiran bahwa orang yang tua itu yang cepat meninggal ya kan. Ada juga anak-anak yang juga meninggal. Nah, disitulah saya mulai oke, saya niat dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis, itu rasanya kayak ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, nggak tahu ya, karena waktu itu saya karena ditinggal sama mama kan. Saya Mbak Apri juga jauh di Sidarja, jadi saya sama adik-adik saya itu ada 2 adik lagi. Nah, jadi kita itu kayak ibaratnya nggak ada yang ngurus kayak gitu. Bapak juga kerja sibuk sendiri, jadi saya yang paling besar di rumah. Jadi saya itu jadi kayak gimana lah, kurang kasih sayang dan sebagainya. Jadi saya rasa ketika saya dibaptis itu ada rasa bagaimana kayak gitu ya, kayak terlepas semua bebannya gitu. Ya, jadi ibu pada waktu itu umur berapa waktu mengenal Yesus Kristus? Belum 13 tahun ya, 13 remaja tahun. lah ya. Iya, remaja, udah remaja. Terus? Nah, singkat ceritanya, saya lulus SMP, terus dibawalah sama Pak Samadi ke Purbalingga untuk sekolah Alkitab di situ. Dan puji Tuhan, saya lulus di situ dan saya juga melanjutkan di Setia, di kampusnya di Jakarta, dan saya sudah lulus juga, dan puji Tuhan lagi sekarang saya sudah menjadi guru agama juga. Terus ada juga sekarang saya dipercaya lagi di Grugu untuk mengajar sekolah minggu, dan di sana yang saya layani juga anak-anaknya itu bukan agama Islam, bukan agama Kristen gitu, jadi orang Islam, tapi mereka itu semangat banget anak-anaknya untuk itu mendengar firman Tuhan. Nah, di situ saya juga belajar dari kisah hidup saya. Dulu saya juga orang Islam tapi mendengar itu, tapi nyatanya sampai besar ada yang nyantol dan akhirnya sekarang saya percaya Tuhan. Nah, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan ya. Iya, jadi luar biasa. Udah nggak usah, dia nggak mau. Jadi luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Ibu bisa percaya gimana ibu? Kemarin kan ibu belum ngomong. Singkat aja. Misalnya ibu entah yang keajaibannya aja, nggak usah panjang. Ya, gimana? Sorry ya. Ibu gimana? Ya, salam dan berkati semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mau bicara sama bapak ini ya, orang kita nggak tahu dulunya. Akhirnya kita masih Islam. Kita habis sholat diundang pujian dari Sidarja, pujian Islam. Ya, pujian kita Islam. Kemana saja. Itu kalau di kita itu namanya qasidah. Ya,
memang pulang dari situ kita atau apa ya? Sini apa namanya? Qasidah kan? Ya, ya. Okay. Pulang dari qasidah. Saya masih ingat Bu, ada nyanyian. Ntar dulu, saya masih ingat ada nyanyian perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Kayak gitu. Lah kita pulang dari situ jam 11 antara. Itu suaminya itu yang dulu belum mati ke tempat kita ke Empang. Kita nggak belum punya rumah, tapi kita punya gubugan lah kecil di panggung. Dia kayak gini kan, tangan kita kalau pulang dari masjid kan kita udah kemana-mana berobat, tapi suami kita cari uang di mana habis dari saya. Empang udah dijual, tapi tangan kita ini nggak bisa kayak gini kalau megang gelas kayak gini ya. Puji Tuhan, Pak Supar di situ, kamu kena apa tangannya katanya. Kalau kita megang itu gamroan pun kayak gini, bukannya kayak gini, orang tangannya kaku kayak gini ya. Lah kita pulang dari situ Pak Supar kayak gini, kamu kena apa? Habis adroan kita kasih darja. Tapi kita kalau jalan kayak gini Pak, jalannya kemana saja kita kadang-kadang dibonceng sepeda. Gitu ya. Nah pulang dari situ Pak Supar tanya, kamu mau sembuh? Ya semua orang ya kalau sakit ya kepengen sembuh Kang. Gimana sih? Kamu percaya ikut kita? Loh ikut ya mau kecebur kali konyong ya mati. Gitu kita jawabnya. Loh gimana? Kamu kalau mau ikut kita, besok kita ke gereja ikut Pak Samadi sama Pak Yohanes apa ya dulunya. Kita ke sana. Ngapa sih Kang? Kita ya malu. Nyanyian apa sih kita di sana, orang kita orang pakai itu. Lah dia enggak, datang aja ke sana, nanti saya yang bicara sama Pak Samadi. Nah ternyata kita kan malu, tangannya kita Pak Samadi datang kita kayak gini kan, ngumpetin lah kayak gitu. Kita ditanya, kamu orang mana Pak Samadi? Kami saya orang Empang Pak, kayak gitu. Lah Pak Yuna Pak Supar tanya, itu mau didoakan biar sembuh. Kalau sembuh mungkin ikut kamu Pak Samadi kayak gitu. Pak Supar jenatnya itu. Terus kita iya Pak Samadi doain. Terus kita tangannya Pak Samadi suruh diginiin sama Pak Yohanes gitu. Tapi rasanya masih kaku. Barang kita udah didoain rasa ini ya dingin. Dingin kita pulang kayak gini. Pak tangan saya didoain sama pendeta. Siapa ya namanya aku lupa kayak gitu ya. Terus ya besok kalau hari Minggu kesana lagi sama saya. Suami kita berangkat, anak saya minantu saya baru 3 mangkat, jadi 5 sama bapak saya. Berhubung kayak gitu terus barang itu Pak Samad bilang kalau mau ikut kita, kalau percaya besok dibaptis hari Minggu depan bulan 1 tanggal 1 Pak. Kita harus dibaptis. Kita belum dibaptis, bapak saya kan belum berangkat ke gereja. Itu katanya dituntun sama Tuhan katanya itu. Ditunjukin ke gereja. Mana Pak yang dituntun sama Tuhan Bapak ya? Di depan gereja, di depan gereja katanya itu udah hilang. Ya gitu. Terus intinya dipersingkat aja, setelah itu Ibu sembuh. Terus habis sembuh kan Ibu pertama yang percaya Yesus. Terus yang berikutnya siapa yang ikut Yesus? Anak saya, bapak itu suami kita. Terus cucu saya anak ikut semua. Sekarang udah ikut Yesus semua? Semua 12. Udah ikut Yesus semua? Iya, tapi sama itu ya pada mana lah cari apa gitu. Iya, luar biasa. Amin. Maaf Pak, Bapak bisa, saya dengar tadi kok akhirnya Bapak ikut Yesus gimana? Ya dulunya sih memang saya dengar pembicaraan istri saya. Ya, dulunya memang istri saya itu suka anak puji-pujian dan secara itu ya tadi bilangkan sama istri saya. Dan saya memang berdoa. Ya berdoa setelah kita ya dirasa mimpi dirasa enggak yang enggak. Jadi saya itu ada orang yang lebih kecil dari saya malah. Jadi mengajak saya jalan. Padahal dulu dari Empang ke gereja belum ada jalan. Tapi ternyata malam itu saya sepertinya ada jalan bagus. Saya diajak, dia di depan, saya di belakang. Terus jalan sampai di depan gereja, orang itu ke belakang. Jadi bilang di belakang saya, kamu bisa mau masuk
kemuliaanmu atau keinginanmu yang ingin ayam tentram. Ada ingin damai. Iya, ingin damai sejahtera, kamu cari kuncinya sendiri. Nah, itu juga berapa bulan baru kita bisa masuk ke situ. Terus singkatnya Bapak bisa percaya Yesus, terima Yesus tuh gimana? Ketika setelah tadi kayak seperti antara mimpi atau tidak itu dituntun, berapa lama kemudian Bapak? Ya sekitar 5 bulan 6 bulan terus ada Pak Supar datang. Ya, itu berarti itu kunci saya untuk masuk. Iya, dengan sorak-sorai buat Tuhan kita ya. Iya, jadi luar biasa ya kita semua di sini ya. Ya, ternyata kita semua latar belakangnya semuanya sama ya. Dulu kita dari Islam ya, tapi sekarang kita sudah ikut Yesus ya. Mari kita jangan hanya sekedar pindah agama, tapi betul-betul kita mengenal Yesus, percaya Yesus, dan betul-betul kita hidup di dalam Yesus ya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang. Karena Yesus itu adalah Tuhan Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang bisa tolong kita. Ini banyak prediksi-prediksi. Katanya nanti berapa tahun ke depan terjadi krisis ini, terjadi itu, terjadi macam-macam. Jangan khawatir. Tuhan kita pasti ada di pihak kita. Pasti Tuhan kita bela kita. Haleluya. Amin. Iya, jadi tetap pertahankan ya. Jadi saya datang dari Jakarta jauh-jauh ya kemari. Kalau saya lihat tuh ya sudah hampir 700 km ya perjalanan selama Jakarta, muter-muter di sini semua hampir 700 kilo kalau saya lihat tadi. Berarti kan perjalanan sudah cukup panjang, mulai hari Senin sampai sekarang hari Jumat. Berapa itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah 5 hari ya melalang buana. Saya nggak tahu sampai kapan. Kadang-kadang kalau saya udah keluar dari Jakarta itu bisa 3 minggu, bisa sebulan. Ya, makanya saya bilang sama Pak Samadi, kasih aja saya terus sampai mendekat ke Surabaya. Saya bilang, nanti dari Surabaya biar langsung naik tol pulangnya, saya bilang. Kasih jadwal terus. Jadi Minggu dikasih jadwal, tapi Senin belum ada ini. Selasa, Rabu, karena rencana saya Sabtu yang akan datang. Bukan Sabtu ini, Sabtu sekali lagi yang akan datang, saya baru pulang ke Jakarta. Kenapa? Karena saya berpikir gini ya. Saya sudah dari Jakarta menghabiskan banyak biaya, masa hanya 3 hari ngunjungi orang, beberapa orang saya pulang. Jadi saya berpikir itu yang realistis. Maksudnya supaya berkat yang Tuhan beri ini kepada saya, yang untuk pelayanan kemana-kemana, tol dan bayar BBM dan seterusnya, saya bisa, kan kalau ini kan misalnya ke apa namanya kemarin Pak ya? Apa Pak? Kayak yang lewat sini apa namanya Pak? Kan bisa ke sana makin dekat, bukan? Yang nanti hari Minggu. Sumyu, habis ke Sumyu nanti mungkin ke Klaten, terus akhirnya kan nanti entah ke Jogja sampai di Jogja atau di mana kan langsung bisa masuk tol ya pulangnya ya. Iya, kalau kami kemarin kan dari Bandung tuh jalan bawah kan, Ciamis kemari kan. Ya, musuh Mbak Muhammad Kaci juga kita. Jadi, saudara Bapak Ibu sekalian, kita semua ini semua latar belakangnya sama. Haleluya. Jadi kerinduan saya sekali waktu kita bertemu lagi, tidak ada di antara kita yang meninggalkan Yesus. Itu aja kerinduan saya. Haleluya. Walaupun apa masalah, tantangan, kesulitan apapun, saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ayo ulangi. 3, 2, 1. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ulangi. 3, 2, 1. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ibu itu ketawa dia ya. Luar biasa ya. Banyak kesaksian-kesaksian, tetapi tidak semua yang mau bersaksi ya. Mungkin ya tidak semua orang bisa berbicara di depan orang rame gitu ya. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang ketika orang mendengar kesaksian saudara di YouTube, orang diberkati. Haleluya. Ya, harapan kita ya banyak lagi yang mau percaya kan begitu? Iya, karena kita memang harus
membawa berita kabar keselamatan ini kepada semua makhluk, supaya semua makhluk percaya. Itu kata Markus 16. Ya, saya pun heran, kok beritakan Injil kepada semua makhluk. Markus 16 ayat 15. Makhluk itu kan ayam juga makhluk, betul nggak? Iya. Terus kambing makhluk. Loh, saya berdoa, kok kepada semua makhluk? Ternyata Tuhan kasih tahu saudara sama saya. Jadi ternyata kita itu ya dulunya makhluk. Tapi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita baru disebut anak-anak Allah. Jadi yang di luar anak Allah ya makhluk. Nah, baru saya paham. Kalau saya mau ngomong lebih dalam lagi, takutnya ada yang tersinggung ya. Iya. Jadi dulu kita makhluk. Sekarang kita anak Allah. Makanya yang makhluk-makhluk itu iri sama kita. Malah dibilang kita kafir, padahal dia makhluk. Kita anak Allah. Berikan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Haleluya. Oh, ada yang mau didoakan ya? Ini matanya Pak, sebelah nggak bisa melihat. Yang sebelah bisa melihat. Sama sekarang yang mana nggak lihat Pak? kanan. Sama sekali nggak lihat? Sekali. Ini tutup. Buka ini. Ini nggak lihat. Ini berapa? Nggak ngeliat. Tapi kalau ini? Lihat. Lihat. Yang nggak lihat cuma ini. Cuma ini. Oke ya. Ini nggak betul nggak lihat segini. Ya. In Jesus name. Mujizatmu Tuhan nyatakan. Kuasamu Tuhan. Yesus. Yesus. Dia mau datang kepadamu Yesus. Dia tidak pandang agama Tuhan. Dia hanya mau percaya Yesus. Itulah sebabnya dia berani datang kepadamu Yesus hari ini. Saya belum tahu Tapi ada jari satu. oh, ada jari. Sekarang Bapak bisa nggak pegang jari-jari saya? Nih pegang. Nah, jangan raba, pegang langsung gini. Yang ini gitu. Ah, ini. Pegang. Nih. Nah, terus jangan sekali 3. Satu-satu megangnya. Nah, terus oke. Ulangi lagi. Ya. Oke. Jadi gimana ya caranya? Ya. Jadi Tuhan Yesus nyatakan kuasamu Tuhan. Nyatakan mujizatmu Yesus. Nyatakan mujizatmu Tuhan. Nyatakan mujizatmu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang Bapak lihat, pegang jari saya nih. Jangan ngeraba, langsung ke jarinya. Sekarang saya tes lagi. Pegang jari saya nih. Sekarang saya tes lagi. Pegang jari saya nih. Saya melihat dia sudah bisa membaca bahkan. Melihat sudah jelas. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pak, saya yakin ketika Bapak sungguh-sungguh percaya, dibaptis, pasti ada mujizat. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita oh sembuh, tumpangi tangan gini ya, supaya jangan ragu, pokoknya jangan bimbang, sembuh ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Idris. Bahasanya hati-hati aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti sembuh. Saya kan akan uji pada sini di cara hati pada hati malam, dan saya ngeliat lampu, saya ke kamar mandi aja terang. Pagi-pagi gelap lagi. Nah, makanya itu diusir ya. Setan-setan yang memberikan kegelapan itu diusir. Tuhan terangi aku, hatiku terang, mataku terang. Amin. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi hatiku padang, mataku juga padang. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita.